Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami boleh berjalan bersama Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Glory, glory, Engkau Allah Sang Pembuat mujizat dalam hidup kami. Oh, glory, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Engkau Allah Sang Pembuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu Tuhan.
yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang luar biasa di tahun yang baru ini. Oh ya, saya juga ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal, selamat tahun baru 2026. Ya, ada banyak hal yang bisa membuat kita bersukacita. Kita mungkin masih ingat ke belakang bagaimana kita merayakan Natal bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Tentunya ada banyak berkat Tuhan yang bisa kita terima. Dan hari ini kita boleh memasuki tahun yang baru dengan penyertaan Tuhan juga. Kalau saudara dan saya sekarang masih ada gitu ya, masih diizinkan Tuhan untuk bernafas, bisa membuka mata kita. Ini bukti bahwa pekerjaan Tuhan masih terus dilakukan dalam kehidupan kita. Tentunya ada hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, untuk itu mari kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang pertama saya akan bacakan. Saudara-saudara bisa perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Ini satu pesan di tahun yang baru ini supaya kita memahami apa yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah dijanjikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Amsal 16 ayat yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada satu pengingat yang Tuhan ingin berikan di tahun ini, supaya saudara dan saya memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di sini manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Ya, memang itu sesuatu kenyataan. Faktanya seperti itu. Siapapun kita bisa menimbang-nimbang, kita bisa merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan di tahun ini, Bapak Ibu Saudara sudah mulai merancangkan sesuatu gitu ya. Lepas dari tahun ini tahun apa gitu ya. Tetapi saudara sudah mulai menimbang-nimbang apa yang harus dikerjakan. Kalau saudara adalah seorang pengusaha, saudara akan menimbang-nimbang kira-kira usaha apa ya. Apakah saya akan menambah usaha saya?
atau saya mengurangi dan sebagainya. Setiap kita punya kesempatan untuk menimbang-nimbang itu. Dan itu bebas. Itu hak kita. Itu sesuatu yang manusiawi. Ada planning ke depan yang harus kita kerjakan. Dan kita secara manusia, secara pikiran manusia, kita mulai menimbang-nimbang apa yang tepat, kira-kira yang tepat apa ya. Ada juga dari kita yang mungkin ketika kita menimbang-nimbang hati kita, menimbang-nimbang sesuatu yang akan kita kerjakan, kita meminta nasihat dari orang-orang terdekat kita, sahabat kita, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan kita gitu ya, yang menjadi mentor kita. Untuk menentukan apa yang sedang kita rancangkan, apa yang akan kita putuskan. Dan itu sah-sah saja. Nggak ada yang salah. Setiap orang punya kesempatan itu. Dan memang harus dilakukan mungkin. Tetapi pagi hari ini kita harus mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Memang Tuhan memberikan kesempatan dan kebebasan kita dalam mempertimbangkan sesuatu untuk kita jalani di dunia ini. Khususnya di tahun yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anugerah yang luar biasa. Kita bisa menikmati dan melewati tahun yang lalu bersama dengan Tuhan. Ada banyak kenangan, pengalaman secara pribadi yang kalau kita bisa cerita, itu sesuatu pengalaman yang panjang. Nah, Tuhan ingin bahwa di tahun ini ada sesuatu yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Tuhan ingin berpesan kepada saudara dan saya supaya kita mengerti. Karena kecenderungan manusia adalah menggunakan pikirannya, menggunakan perasaannya, berdasarkan dagingnya. Coba saudara renungkan, kalau ada sesuatu yang terjadi, misalnya berita, nanti ke depannya seperti ini, itu, dan sebagainya. Kalau berita itu sesuatu yang mungkin membuat saudara cemas, takut, saudara akan mulai menimbang-nimbang pikiran saudara. Kira-kira nanti saya harus bagaimana ya, dan sebagainya. Tergantung berita apa yang saudara terima. Nah, kedepannya kita juga akan mengalami seperti itu. Ada banyak hal yang belum kita dengar mungkin, atau sudah kita dengar sebelum kita memasuki tahun yang baru ini. Dan firman Tuhan mengatakan itu sesuatu yang memang ada dalam kehidupan kita. Tidak salah. Itu ada dalam kehidupan setiap manusia. Baik pria, wanita, muda, tua, semuanya. Tapi Tuhan ingin menasihatkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita. Walaupun kita punya sesuatu yang bebas dalam memperhitungkan sesuatu, memutuskan sesuatu dalam hati kita, ada satu tekanan yang Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini untuk supaya kita mengingatnya. Dikatakan di situ, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ini sesuatu yang penting yang saudara harus pahami. Saudara boleh menimbang-nimbang dengan begitu teliti. Bahkan mungkin saudara anggap itu sesuatu yang tepat karena saudara melakukannya tidak sendiri. Sudah melibatkan pihak-pihak yang lainnya. Bahkan saudara sudah mengklaim, oh ini sudah saya timbang-timbang, saya pertimbangkan dengan baik. Saya sudah datang kepada hamba Tuhan, ini, itu, dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin tunjukkan bahwa tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Artinya adalah kesempatan yang banyak saudara sudah pilih, saudara sudah gunakan.
saudara sudah kerjakan dan saudara sudah lakukan. Tetapi ada satu nasihat, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Yang dimaksud adalah keputusan, endingnya. Itu harus dari Tuhan. Apapun yang saudara sedang pertimbangkan dalam pikiran dan hati saudara, jangan sampai itu hanya terpusat pada diri kita. Apalagi kita sudah keluar dari firman Tuhan. Tidak lagi menghiraukan firman Tuhan. Lebih-lebih kita menabrak firman Tuhan. Artinya melawan firman Tuhan. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Biar pagi hari ini kita memahami. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Biar semua keputusan pertimbangan yang ada dalam diri kita, yang akan kita kerjakan mungkin hari ini atau besok atau sepanjang tahun ini nanti, kita hanya mau Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menuntun. Tuhan yang memberikan hikmat kita. Supaya apa? Kalau Tuhan yang memberikan jawaban, kalau Tuhan yang memberikan arahan, kalau Tuhan yang memberikan tuntunan, saudara akan menikmati berkat yang luar biasa. Yang akan membuat saudara tercengang. Oh iya ya, coba saya kemarin, ini misal, nuruti pikiran saya. Mungkin saya tidak akan mengalami seperti ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini mujizat Tuhan. Ini janji Tuhan. Sepertinya kita tidak melakukan apa-apa. Sepertinya nggak ada planning. Nggak ada rencana. Tapi karena kita nurut sama Tuhan, ya sudah, kita nurut aja. Ini firman Tuhan. Saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau firman Tuhan katakan berdoa, ya berdoa. Loh, tapi gak ada jawaban. Loh, tapi Tuhan ngomong suruh berdoa. Ya sudah, jawabannya berdoa. Berdoa, saudara. Mungkin pikiran kita menolak gitu ya. Oh, saya sudah berdoa. Harus sampai berapa kali misalnya. Tapi karena jawaban Tuhan adalah menyuruh kita berdoa, ya lakukan aja. Karena kita tidak tahu rancangan Tuhan yang sempurna itu. Kita akan tahu nanti kalau sudah terjadi baru ngeh gitu ya, baru ngerti. Oh alah seperti ini. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita mengingat, iya ya. Kita ini manusia sering menimbang-nimbang, banyak pertimbangan, banyak sesuatu yang kita rancangkan, pikirkan dan sebagainya. Tapi firman Tuhan ini memberikan satu tekanan, tetapi jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan. Biar jawaban keputusan, ide itu diteruskan oleh Tuhan. Kalau Tuhan jawab jangan, ya sudah berhenti. Gak usah ngeyel, gak usah maksa. Kenapa? Kalau kita maksa, kita akan menemukan persoalan-persoalan yang baru. Padahal kita gak inginkan hidup dalam persoalan. Kita pengennya hidup kita baik, gitu kan? Oleh sebab itu biar tahun ini kita memahami. Ayo dengar jawaban daripada Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Supaya kita bisa menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Banyak orang tidak bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah sediakan, saudara tidak mau
menerimanya. Saudara justru berjalan di luar arahan Tuhan. Biar tahun ini kita mengerti apa yang Tuhan akan kerjakan, karya apa yang Tuhan akan lanjutkan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, kita juga bisa memberkati yang lainnya. Amin. Puji nama Tuhan. Biar sepanjang hari ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya mau di tahun yang baru ini melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu dalam hidup saya untuk setia, ya sudah setia. Supaya kita bisa melihat mujizat dan bukan hanya melihat, tapi menikmati mujizat Tuhan. Coba saudara ingat ketika mujizat Tuhan dilakukan di pernikahan di Kana itu. Ketika Ibu Yesus Maria mengatakan, anggurnya habis. Kalau Tuhan ngomong, A ya sudah dilakukan A. Kalau ngomong B, ya B. Waktu itu Tuhan ngomong waktuku belum tiba, ya sudah diam aja. Tapi setelah itu Tuhan nyuruh pelayan-pelayan untuk mengumpulkan tempayan. Setelah dilakukan, mereka melihat mujizat yang tidak pernah ada waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun, kita belum pernah melihat air jadi anggur gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang nanti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Tahun yang baru ini akan menjadi tahun yang luar biasa ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, biar ini boleh menjadi satu perenungan dalam hidup kita dan kita boleh menikmati berkat Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh berjalan menuruti kehendak-Mu. Setiap kata-kata, keputusan yang keluar dari mulut kami, biar semuanya berasal dari Engkau. Engkau yang memberikan hikmat, sehingga hidup kami Tuhan terus mengalami kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.